Dunia ini tak lebih dari bayangan yang fana. Lalu ada seseorang yang dengan penuh keyakinan berseru, "Ana al-haq." Aku adalah kebenaran. Kalimat ini lahir dari lisan seorang sufi, Syekh Mansur Al-Halaj, yang kemudian membawa dirinya ke dalam gelombang kontroversi hingga ke tiang eksekusi. Tapi tunggu sebentar. Apakah ia hanya mengucapkan kata-kata itu sebagai bentuk ego dirinya? Ataukah ini adalah luapan dari kesadaran tertinggi akan hakikat kebenaran sejati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ana al-haq adalah seruan mistik yang melampaui batas logika manusia biasa. Ketika Syekh Mansur Al-Halaj mengucapkannya, ia tidak berbicara sebagai aku yang terpisah dari Sang Maha. Ia berbicara dari pengalaman fananya dalam lautan tauhid, di mana dirinya lenyap, larut, dan menyatu dalam kebenaran mutlak. Aku bukan lagi aku, tetapi dia. Syekh Mansur Al-Halaj, seorang sufi Persia yang hidup di abad ke-10. Ia bukanlah seorang biasa. Ia adalah seorang pecinta Tuhan yang rela menyerahkan segalanya demi cintanya tersebut. Bahkan dalam hidupnya, ia seringkali mengatakan bahwa cinta kepada Allah harus melampaui segalanya, bahkan ego diri kita sendiri. Namun cinta seperti ini tentunya tidak mudah untuk dipahami, dan inilah letak masalahnya. Ketika Al-Halaj mengatakan Ana al-haq, banyak orang menganggapnya sebagai klaim bahwa ia adalah Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Atau apakah kita yang telah salah memahami kata-katanya tersebut? Kata-kata itu tidak muncul daripada kesombongan ataupun keinginan pribadinya. Sebaliknya, kata-kata itu lahir daripada keadaan spiritualitas yang sangat mendalam. Sebuah pengalaman mistis yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan logika biasa. Sebabnya, dalam keadaan seperti ini, seorang sufi merasa dirinya lebur di dalam liputan Tuhannya. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Sehingga ego dirinya, identitas pribadinya, bahkan tubuh fisiknya semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah kesadaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang benar-benar ada. Seperti jika kalian sedang berdiri di depan cermin dan melihat bayangan kalian di sana. Apakah bayangan itu benar-benar kalian? Tentu saja tidak. Adanya bayangan itu hanyalah pantulan daripada keberadaan kalian yang sebenarnya. Demikian pula dengan dunia ini, hanyalah cerminan daripada sifat-sifat ilahi. Ketika Al-Halaj mengatakan, aku adalah kebenaran, ia tidak sedang berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi ia sedang mengatakan bahwa dirinya hanyalah cerminan dari Tuhan.
bahwa yang benar-benar ada hanyalah Tuhan yang Esa. Tapi mengapa orang-orang pada zaman beliau tidak memahaminya? Jawabannya ada pada dua hal. Pertama, kurangnya pemahaman spiritual dan juga permainan politik di masa lalu. Karena pada masa itu, Baghdad berada dalam situasi sosial politik yang sangat rumit. Para penguasa merasa bahwa ajaran Syekh Mansur Al-Halaj yang mendorong hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya tanpa perantara apapun adalah sebuah ancaman terhadap kekuasaan mereka. Mereka takut bahwa masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada otoritas agama dan juga politik. Dan juga para ulama konservatif yang lebih mengutamakan syariat daripada spiritualitas mendalam juga merasa bahwa ajaran Al-Halaj terlalu radikal. Mereka tidak memahami bahwa pengalaman mistis seorang sufi tidak bisa diukur dengan hukum biasa. Namun, apakah semua ulama menentangnya? Tentu saja tidak. Sepeninggal beliau, beberapa ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali justru mereka melihat kedalaman daripada ajaran Al-Halaj ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh sufi yang sangat dihormati, pernah mengatakan bahwa pengalaman mistis seperti yang dialami oleh Al-Halaj adalah bagian dari perjalanan spiritual kepada Tuhan. Di dalam bukunya Fath Ar-Rabbani, beliau menekankan bahwa manusia yang tenggelam dalam cinta Tuhan seringkali kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi berbicara dari egonya, tetapi dari jiwa yang telah bersatu dengan Tuhannya. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali, seorang teolog besar dalam Islam. Beliau pun menjelaskan bahwa pernyataan seperti Ana al-Haq adalah ungkapan cinta yang mendalam kepada Allah, bukan klaim ketuhanan. Menurut pandangan beliau, Al-Halaj adalah seorang sufi yang sangat memahami esensi tauhid murni, meskipun cara penyampaiannya yang sulit difahami oleh masyarakat awam. Sekarang, mari kita bicara tentang wahdat al-wujud, konsep inti dari ajaran Al-Halaj, yang secara harfiah istilah ini berarti kesatuan wujud. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan adalah satu-satunya realitas yang benar-benar ada. Segala sesuatu yang lain hanyalah manifestasi atau cerminan dari keberadaannya. Namun, penting untuk dipahami bahwa wahdat al-wujud bukanlah panteisme. Sebab panteisme adalah keyakinan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Jelas berbeda dengan wahdat al-wujud, yang dalam pandangannya Tuhan tetaplah transenden, berada di luar dan di atas alam semesta. Intinya maha tidak terjangkau. Namun alam semesta ini adalah tanda-tanda daripada keberadaannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung kepadanya. Jadi, kesalahan terbesar yang dilakukan terhadap Al-Halaj adalah dengan menghakiminya tanpa mau memahami apa yang sebenarnya ia ajarkan. Mereka lupa bahwa bahasa seorang sufi bukanlah bahasa logika, melainkan bahasa cinta. Dan cinta, seperti yang kita tahu, seringkali sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengalaminya. Dan kita juga lupa bahwa Tuhan seringkali menguji kita dengan mengirimkan
orang-orang seperti Syekh Mansur Al-Khalaj ini yang membawa pesan yang sulit diterima oleh logika biasa. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah menguji kita di luar kemampuan kita. Jika saja kita mau membuka hati dan jiwa, kita akan menemukan kebenaran di sebalik ungkapan mistik Al-Khalaj tersebut. Dan hari ini, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Janganlah kita cepat menghakimi orang-orang yang membawa pesan-pesan Tuhan hanya karena kita tidak memahaminya. Sebaliknya, mari kita pelajari dan berusaha untuk memahaminya. Jangan puas hanya melihat dari satu sisi saja. Al-Khalaj bukanlah seorang penghujat agama. Ia adalah seorang pecinta Tuhan, seorang hamba yang begitu lebur dalam cinta kepadanya, sehingga ia rela menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya, demi menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebuah pelajaran bahwa cinta kepada Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan bahwa untuk memahami cinta, kita harus melepaskan ego dan membuka hati. Dan yang terpenting adalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebenaran mutlak. An al-Haq bukanlah sebuah klaim, melainkan sebuah pengakuan. Bukan tentang siapa yang berkata, tetapi tentang apa yang dikatakan. Dan Tuhanlah kebenaran itu. Dan semua yang ada hanyalah cerminan darinya. Lalu, apa makna di balik ungkapan ini? Karena ini bukanlah sekedar kalimat. Ini adalah perjalanan spiritualitas yang sangat mendalam, yang menuntut kita melampaui ego diri, melampaui dualitas aku dan dia. Yang dalam pandangan seorang sufi, semua wujud hanyalah manifestasi daripada satu zat yang hakiki. Maka ketika seorang sufi mengatakan, aku adalah kebenaran, ia tidak sedang menyombongkan dirinya, tetapi sedang menggambarkan kehilangannya dalam sang kebenaran itu sendiri. Namun, adakah kita cukup berani untuk melepaskan segala keakuan diri, segala ilusi yang melekat pada kita, dan memasuki lautan yang tidak terbatas ini? Karena sesungguhnya anak al-Haq bukanlah klaim. Itu adalah pengakuan dari seorang hamba yang telah kehilangan dirinya sendiri, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain dia. Mungkin saja bagi sebagian orang, ungkapan ini terlalu dalam, terlalu berisiko. Tetapi bagi para pencari sejati, inilah undangan untuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam inti keberadaan. Bukan untuk menjadi lebih dari manusia, tetapi untuk menjadi manusia yang hakiki. Manusia yang sadar bahwa tiada daya, tiada upaya, tiada aku selain dia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita telah siap? Siap untuk menyelami rahasia di sebalik Anna al-Haq? Siap untuk meninggalkan dunia ilusi dan menyatu dengan hakikat sejati kita? Ataukah kita akan terus terjebak dalam bayang-bayang keakuan diri, lupa bahwa yang nyata hanyalah dia? Apakah Anda seorang pencari kebenaran, seorang yang haus akan pemahaman spiritual yang lebih dalam, atau sekedar seseorang yang ingin menggali makna di sebalik setiap peristiwa hidup? Anak al-Haq adalah jawaban atas kegelisahan jiwa Anda. Setiap halamannya Anda akan menemukan pemahaman mendalam tentang konsep tauhid dan fana. Kisah perjuangan dari Mansur Al-Khalaj yang mengajarkan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Perenungan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhannya.
serta perjalanan menuju kesadaran tertinggi. Jadi, jika Anda ingin menemukan makna, mendalami hikmah, dan merasakan getaran spiritual yang mendalam, Ana Al-Haq adalah buku yang Anda cari. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.